Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia yang memberikan saran ya kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN, agar kembali memberikan kesempatan kepada calon pelamar P3K tahun 2024 yang tidak lolos seleksi administrasi, baik di periode pertama maupun di periode kedua. Jadi nantinya seharusnya pemerintah kembali membuka seleksi P3K untuk periode ketiga, yaitu dengan cara menambah formasi yang dibuka untuk seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi seluruh peserta yang tidak lolos seleksi administrasi baik di periode pertama maupun periode kedua diberikan kesempatan mendaftar P3K pada periode ketiga. Dan untuk periode ketiga ini tidak ada prioritas gitu ya. Artinya mereka yang non ASN yang masuk database BKN, mereka ex-THK 2, mereka non ASN yang tidak masuk dalam database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah, semuanya punya kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian untuk para P3K atau calon pelamar P3K yang sudah mengikuti seleksi di tahap 1 maupun tahap 2 tetapi tidak mendapatkan formasi, semuanya diangkat menjadi P3K paruh waktu dan secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan mempertimbangkan anggaran dana untuk menggaji para P3K ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan calon pelamar P3K ya. Dalam hal ini honorer atau tenaga non ASN yang gagal seleksi administrasi diberikan kesempatan kembali untuk mendaftar sebagai P3K gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer gagal administrasi harus diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2024. Alasannya kuat. Kita coba bacakan ya. Honorer yang gagal dalam seleksi administrasi P3K 2024 harus diberikan kesempatan ketiga untuk mendaftar menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini sebaiknya memberikan kesempatan kepada honorer yang tidak lolos seleksi administrasi baik tahap 1 dan tahap 2 ikut tahap 3. Caranya dengan penambahan formasi. Di tahap 3, semua honorer statusnya disamakan, baik honorer K2 maupun non K2, masuk database BKN maupun tercecer. Jangan ada pelamar prioritas lagi, kata Herlambang kepada CPNN Sabtu 26 Oktober 2024. Selain itu, lanjutnya, bagi honorer lolos di tahap 1 dan 2 tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi, tidak lagi melalui pertimbangan menjadi P3K paruh waktu. Mereka otomatis menjadi P3K paruh waktu dan otomatis menjadi penuh waktu secara bertahap, berdasarkan perankingan dan kekuatan APBD di daerahnya. Kami honorer non K2 yang tidak masuk database BKN khawatir juga kalau di gelombang kedua pendaftaran P3K 2024 tetap diberlakukan prioritas. Padahal yang gelombang pertama kami tidak dibolehkan, tuturnya. Di sisi lain, Herlambang juga meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendikdasmen Abdul Muti untuk menyeragamkan ini harusnya ya, seragam pegawai ASN. Jangan ada perbedaan ASN, P3K, dan PNS. Kalau tidak ada penyeragaman, ada ketimpangan. Padahal statusnya sama-sama ASN. Mudah-mudahan pemerintah baru akan menyetarakan ASN, P3K, dan PNS, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan harapan sekaligus usulan tentunya ya
Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 ya, Herlambang Susanto ya, yang meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN kembali membuka seleksi P3K untuk gelombang ketiga, yakni diperuntukkan bagi mereka para honorer atau tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi administrasi baik di tahap 1 maupun tahap 2. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan usulan ini? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.